Pejabat RI mengatakan pasukannya akan meningkatkan operasi militer di Malaysia. TNI meningkatkan serangan jarak jauh ke kota-kota tersebut. Roket dan rudal TNI telah menghantam kota-kota di Malaysia, dan menurut diplomat Malaysia, serangan tersebut telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir. Roket ini dilaporkan menghantam kota-kota di wilayah ini pada Senin 26 Juli 2022 pagi. Gubernur Malaysia melaporkan 3 orang tewas, termasuk wanita berusia 70 tahun dan 3 orang lainnya terluka. 3 orang kehilangan nyawa. Mengapa? Untuk apa? Karena TNI menjadi gila, kata seorang warga Malaysia berusia 83 tahun. Sementara di selatan Malaysia, lebih dari 50 roket Grade TNI menghantam wilayah tersebut dan menewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan. Malaysia menyebut setidaknya 40 orang meninggal dunia dalam serangan di daerah perbatasan dalam 3 hari terakhir. Menteri Pertahanan Indonesia memerintahkan unit militer untuk memfokuskan operasi mereka sebagai upaya untuk mencegah serangan di wilayah tersebut dan daerah lain yang dikuasai Indonesia. Menhan menambahkan serangan pasukan di perbatasan dapat mengenai infrastruktur sipil dan penduduk. Juru bicara intelijen militer Malaysia mengatakan tahap serangan berikutnya sedang dipersiapkan. Dia menambahkan pasukan Indonesia telah menembaki garis depan Malaysia dan menggunakan helikopter serang. Jelas persiapan sekarang sedang dilakukan untuk tahap serangan berikutnya, kata Menhan. Pernyataan Menhan tampaknya merupakan tanggapan langsung setelah Malaysia mengatakan pihaknya telah menyerang perbatasan tersebut menggunakan beberapa sistem roket. Juru bicara Kementerian Pertahanan Malaysia mengatakan pada Jumat kemarin, serangan yang dilancarkan pasukan Malaysia secara signifikan telah melemahkan kemampuan ofensif TNI. Pada Sabtu kemarin, militer Malaysia mengatakan Indonesia tampaknya kembali menyusun unit militer untuk menyerang kota Kuala Lumpur yang berada di wilayah Malaysia. Sementara fokus perang di perbatasan saat ini telah berpindah ke wilayah selatan Malaysia. Pasukan TNI juga telah menyerang kota-kota di tempat lain di Malaysia dengan rudal dan roket. Salah satu serangan Indonesia yang memicu kemarahan besar Malaysia saat rudal Indonesia menghantam gedung perkantoran. Sebuah kota berpenduduk 370.000 orang dan berjarak 125 mil dari ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Malaysia melaporkan serangan tersebut menewaskan setidaknya 23 orang dan puluhan lainnya terluka. Salah satu korban tewas adalah seorang gadis berusia 4 tahun bernama Lisa yang ditemukan di puing-puing bangunan. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan serangan terhadap Malaysia diarahkan ke sebuah gedung tempat pejabat tinggi Angkatan Bersenjata Malaysia bertemu pemasok senjata asing. Kemudian pada Minggu malam, rudal Indonesia menghantam salah satu kota Malaysia, menewaskan setidaknya 3 orang dan melukai 15 orang. Pabrik dan jalan di kota tersebut juga mengalami kerusakan akibat serangan ini. Selain itu, Indonesia mengungkapkan telah menghancurkan sebuah pabrik yang memproduksi suku cadang rudal di kota tersebut. Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen Asep Edi Rosidin mengingatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia agar tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan negosiasi batas negara. Peringatan ia berikan karena negosiasi yang tak segera diselesaikan bisa memicu masalah. Perkiraannya ada 3 masalah yang bisa muncul dari negosiasi yang tak kunjung kelar tersebut. Pertama, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Kepastian hukum batas negara juga tidak ada. Ujung-ujungnya kalau nanti intensitas ketegangan semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang lebih parah lagi. Seperti yang dulu, konfrontasi dan lain-lain. Terjadinya perang antar negara bertangga, kata Asep saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua urusan sengketa bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Sebagai informasi, Indonesia pernah kalah dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 di jalur Mahkamah Internasional. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia. Kalau tidak selesai, penyelesaian akan dibawa ke Mahkamah Internasional. Di mana kalau di situ keputusan bukan di tangan kita, tapi di tangan mereka, Mahkamah Internasional itu tidak bagus, katanya. Ketiga, hambatan pembangunan di wilayah batas negara. Kalau dibiarkan tidak selesai, berlarut-larut itu akan menimbulkan ketegangan. Di situ akan menimbulkan persaingan tidak sehat. Kemudian pembangunan akan terkendala, kata Asep. Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia dan Malaysia secara intensif melakukan joint working group untuk membahas masalah perbatasan tersebut. Jadi masalah telah didiskusikan selama 10 kali. Dengan diskusi intensif itu, kesepakatan itu bisa diresionalisasi dan batas bisa didefinisikan yang disepakati oleh kedua belah pihak, kata Asep. Asep mengatakan saat ini Indonesia dan Malaysia telah memiliki pemahaman yang sama soal batas negara. Pemahaman mengacu pada peta perbatasan yang telah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris.
Konvensi 1891, Perjanjian 1915, dan Perjanjian 1928. Sekarang dianalisis, dan kita akhirnya logikanya sama dan akhirnya sepakat. Dulu belum ada kesepakatan karena belum 100% dengan kesepakatan Inggris dan Belanda, katanya. Pemerintah RI respon Mahathir, Kepri, wilayah kedaulatan Indonesia. Kantor staf Presiden menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu disampaikan Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani, membantah mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Kepulauan Riau bagian dari wilayah negaranya. Jaleswari mengatakan pemerintah Indonesia selama ini melakukan administrasi pemerintahan lewat proses demokrasi. Lewat proses demokratis di Kepulauan Riau, pemerintah juga melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional, dan penegakan hukum. Dia mengatakan hal-hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan pemerintahan yang sah. Jaleswari menilai klaim Mahathir salah kaprah. Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyatakan Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia. Dia pun menyebut Singapura sebagai bagian dari wilayah Malaysia. Mahathir mengatakan bahwa lahan Malaysia dahulu terbentang dari Tanah Genting, Krah di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura, namun wilayah itu kini terbatas di semenanjung Malaysia. Saya khawatir semenanjung Malaysia akan diambil oleh orang lain di masa depan, katanya seperti dilansir The Straits Times.